Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid daraini amin. Al-Fatihah. Baik, langsung saja kita melanjutkan dari pertemuan selanjutnya. Hari ini kita memasuki hadis yang ke-281 yang akan membahas tentang bekerjalah dengan baik. Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukumul 'amal. Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan, lalu dia ayyutskinahu, menyelesaikannya dengan baik. Rawahu Tabrani, riwayat Tabrani. Hadis ini menganjurkan agar jika kita mengerjakan suatu pekerjaan, hendaklah diselesaikan dengan baik karena hal tersebut disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini merupakan penjelasan dari apa yang terkandung di dalam firman-Nya. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kalian, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian itu. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Selanjutnya, hadis yang ke-282 mengenai tentukan persyaratan sebelum bekerja. Inni lastu asta'miru ahadan hatta usyaritahu, rawahu Dailami. Tidaklah aku sekali-kali mempekerjakan seseorang, melainkan terlebih dahulu aku memberi syarat-syarat kepadanya, riwayat Ad-Dailami. Jadi, bila mana seseorang hendak mempekerjakan orang lain, maka menurut tuntunan Nabi Muhammad SAW adalah hendaknya ia mengadakan perjanjian terlebih dahulu dengannya, yaitu menyangkut masalah jenis pekerjaan, waktu penyelesaiannya, dan upahnya, serta hal-hal lainnya jika dipandang perlu. Dimaksudkan agar masing-masing dari kedua belah pihak tidak saling merugikan pihak yang lainnya. Selanjutnya, hadis yang ke-283 membahas tentang orang yang diherankan oleh Allah. Innallaha ta'ala ya'jabu min sa'ilin yas'alu ghairal jannah, wa min mu'tin yu'ta li ghairillahi, wa min muta'awwidhin yata'awwadu min ghairin nar. Rawahul Khatib an Ibnu Umar. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala merasa heran kepada seseorang yang meminta tetapi tidak meminta surga, dan kepada seseorang yang memberi tetapi bukan memberi karena mengharapkan pahala Allah, serta kepada seseorang yang meminta perlindungan tetapi bukan meminta perlindungan dari azab neraka. Riwayat Al-Khatib melalui Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi, tiada suatu nikmat pun yang melebihi nikmat surga. Karena itu, amatlah mengherankan jika ada seseorang meminta kepada Allah selain dari surga, dan tiada suatu siksaan pun yang pedihnya melebihi siksaan neraka. Maka sungguh aneh jika ada seseorang meminta perlindungan kepada Allah bukan dari azab neraka. Demikian pula halnya orang yang bersedekah, jika sedekahnya itu ia niatkan bukan karena mengharapkan pahala dari Allah, maka sudah barang tentu tidak akan diterima oleh Allah, padahal pahala di sisi Allah jauh lebih besar dan lebih kekal daripada imbalan dari selain Allah. Selanjutnya, hadis yang ke-284 mengenai usaha yang diberkati Allah. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaqulu, berfirman, ana thalithu syarikaini, aku adalah yang ketiga di antara dua orang yang berserikat, malam yakun ahaduhuma sahibahu, selagi salah seorang di antara keduanya tidak berkhianat kepada temannya. Fa idza khanahu kharajtu min bainihima, apabila seseorang di antara keduanya berbuat khianat,
Aku keluar dari keduanya. Rawahu Abu Dawud an Abi Hurairah. Riwayat Abu Dawud melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini menerangkan tentang keutamaan usaha bersama. Allah Subhanahu wa taala selalu memberkati usaha bersama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, tetapi dengan syarat hendaknya salah satu pihak dari orang-orang yang bersangkutan tidak berlaku khianat atau curang terhadap temannya atau rekannya. Apabila salah seorang dari mereka berbuat khianat, maka usaha mereka tidak diberkati lagi oleh Allah. Hadis yang ke-285 membahas tentang mayat disiksa karena ucapan keluarganya. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yu'adzibu bidam'il aini, tidak mengazab karena air mata, wala bihusnil qalbi, dan tidak pula karena sedihnya hati, walakin akan tetapi yu'adzibu bihadza qala wa asyara ila lisanihi, dia mengazab karena ini. Perawi mengisyaratkan kepada lisannya atau merahmati au yarham. Au yarhamu, atau merahmati. Wa innal mayyita yu'adzabu bibukai ahli alaihi, sesungguhnya mayat itu diazab disebabkan tangisan keluarganya. Rawahul jamaah, riwayat jamaah. Hadis ini menegaskan bahwa tangisan dan kesedihan hati tidaklah menyebabkan si mayat disiksa, melainkan ia disiksa atau dirahmati karena ucapan yang dikatakan oleh keluarganya. Hal ini dijelaskan oleh hadis lainnya yang mengatakan bahwa sesungguhnya para malaikat mengamini apa yang diucapkan oleh keluarga si mayat. Di dalam bagian akhir hadis ini disebutkan bahwa sesungguhnya mayat disiksa karena tangisan keluarganya. Yang dimaksud ialah tangisan yang memudaratkan si mayat. Seumpamanya, keluarga si mayat menangisinya dengan cara jahiliyah, yaitu dengan menyobek-nyobek baju mereka, mencakar-cakar muka dan menaburkan debu ke muka, serta hal-hal lainnya yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Hal tersebut menunjukkan sikap tidak rela menerima takdir Allah, atau pengertian hadis ini dapat pula ditujukan kepada seseorang yang ketika hidupnya berwasiat agar ia ditangisi bila mati kelak. Adapun tangisan yang wajar sebagai ungkapan rasa kasih sayang pihak keluarga terhadap si mayat, maka hal ini tidak apa-apa karena merupakan fitrah dan naluri seorang manusia. Hal seperti ini pernah pula dilakukan oleh Nabi SAW ketika putra beliau yang bernama Sayyid Ibrahim meninggal dunia. Hadis yang ke-286 mengenai pahala bagi orang yang matanya menjadi buta. Innallaha ta'ala yaqul idza akhadtu karimata 'abdi fid dunya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, apabila aku mengambil kedua mata hambaku di dunia, lam yakun lahu 'indi jazaa'un, maka tiada pahala baginya di sisiku illa yang pantas untuknya kecuali al-jannata, hanya surga. Rawahu Tirmidzi an Anas, riwayat Tirmidzi melalui Anas radhiyallahu anhu. Jadi, lafadz karimataihi artinya yaitu dua anggotanya yang terhormat. Maknanya dimaksud ialah kedua matanya menjadi buta. Apabila seseorang mengalami kebutaan karena suatu musibah atau penyakit, lalu ia bersabar seraya mengharapkan pahalanya Allah, maka niscaya tiada pahala yang layak baginya di sisi Allah kecuali surga. Hadis ini menganjurkan kepada kita agar bersabar bila tertimpa musibah, baik yang mengenai diri, keluarga maupun harta benda. Hadis yang ke-287 membahas tentang keutamaan kalimat tauhid. Innallaha ta'ala qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan neraka terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah, seraya mengharap pahala Allah melalui hal tersebut. Riwayat Bukhari dan Muslim.
Jadi hadis ini menjelaskan tentang keutamaan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat tersebut dengan hati yang ikhlas karena Allah, niscaya ia masuk surga berkat kemurahan Allah dan rahmatnya yang maha luas. Terlebih lagi jika kalimat ini diucapkan di saat nafasnya yang terakhir, maka pahalanya lebih besar dan orang yang bersangkutan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang husnul khotimah. Hadis yang ke-288 membahas tentang saling mengasihi demi keagungan Allah. Inna Allah Ta'ala yaqulu yawmal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di hari kiamat. Ainal mutahabbuna li jalali, mana orang-orang yang saling mengasihi karena demi keagunganku. Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini aku naungi mereka di bawah naunganku, yaitu di hari yang tiada naungan kecuali naunganku. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Riwayah Muslim melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di hari yang tiada naungan kecuali hanya naunganku, dikatakan demikian karena pada hari kiamat semua orang dalam keadaan ketakutan dan ngeri menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Sebagiannya digambarkan di dalam firman-Nya, Yauma tarawna tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Artinya, ingatlah pada hari ketika kalian melihat guncangan itu, hari kiamat, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan semua wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia di dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Quran Surat Al-Hajj ayat 2. Pada saat itu, orang-orang yang saling mencintai di antara sesamanya karena keagungan Allah berada dalam naungan dan pemeliharaan Allah, yakni berada pada kedudukan yang terhormat di atas mimbar-mimbar dari nur. Mereka yang berbuat demikian terhindar dari kengerian-kengerian yang terjadi di hari kiamat, sehingga di dalam hadis lain disebutkan bahwa kedudukan mereka itu diirikan oleh para nabi dan para syuhada. Mereka tidak merasa bersedih hati dikala semua manusia bersedih hati. Hadis ini menganjurkan agar kita saling mencintai di antara sesama karena keagungan Allah, atau dengan kata lain, hendaklah hubungan kasih sayang di antara kita itu didasari karena cinta kepada Allah. Baik, sebelumnya mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis sebelum saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli syukran jazilan ala ihtimamikum. Arju minkum ma'assalama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.